Turun naik angkot. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi rutinitas aku di pagi hari. Ini aku ke warung sayur tapi udah agak siangan sedikit ya teman-teman, karena gas aku tuh habis. Jadi aku nunggu warung yang buka dulu ya teman-teman, karena nggak semua warung jualan gas. Nah, dan ini aku mau masang gas dulu, tapi aku tuh paling males masang gas karena suka susah dan lama nyalanya. Nah, ini aja aku udah berusaha terus-terusan ya teman-teman, tapi tetap nggak nyala-nyala. Ini aku dengerin juga nggak bunyi sih, suara gasnya tuh nggak keluar. Nah, tapi tetap kenapa ya nggak bisa nyala-nyala kayak gitu. Kadang kalau misalkan mau aku pasangin, kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Nah, ini kebetulan lagi susah ya teman-teman. Akhirnya aku nyerah aja, aku minta tolong teman aku WhatsApp dia, dan dia katanya mau datang sekalian, dia juga mau ke warung ya teman-teman. Nah, dan ini sambil nunggu teman aku datang, aku mau nyiapin dulu bahan-bahan yang mau aku masak pagi ini. Pagi ini aku masak ceker lagi ya teman-teman, kayak kemarin, karena Rapan itu emang lagi suka sama ceker. Kemarin aku udah bikin Rapan opor. Sebenarnya hari ini dia minta dibikinin opor lagi, cuman aku pikir takutnya bosen ya kalau setiap hari opor terus. Nah, jadi kali ini untuk menunya aku mau bikinin Rapan soto ceker ayam, yang nggak tahu ini bakalan dimakan atau enggak. Yang penting dia udah nyobain deh rasanya kayak gimana. Sebenarnya dia udah tahu sih rasa soto kayak gimana, karena aku udah pernah beliin juga, tapi dia nggak terlalu suka ya teman-teman. Tapi siapa tahu kalau misalkan aku yang masak dia mau makan ya. Mau nggak mau pokoknya harus makan, harus dicoba. Nah, dan ini aku juga masak nasi dulu. Terus untuk cekernya tadi aku udah minta tolong ibu sayurnya untuk di manicure ya kuku-kukunya. Jadi di sini aku tinggal bersih-bersihin aja, sama di sini suka ada apa ya, yang hitam-hitam gitu loh di telapak kakinya gitu. Jadi ini aku buang-buangin dulu. Dan untuk cekernya ini aku beli yang agak gedean ya teman-teman, karena kalau yang kecil Rapan tuh nggak bisa makannya, kesian ya, nggak ada daging-dagingnya, cuman tulang doang. Jadi kalau yang gede kayak gini tuh lebih lumayan lah ya, ada daging-dagingnya. Karena Rapan itu kalau aku beliin ayamnya dia nggak suka, nggak bakalan dimakan ya, apalagi yang banyak daging kayak gitu. Dia tuh lebih sukanya ke kulit sama tulang-tulang gitu loh teman-teman, kayak diisep-isepin aja. Dan barusan pas aku lagi nyuci ayam, teman aku datang ke sini buat bantu masangin gas, dan gak lama kemudian juga udah nyala. Nggak tahu kenapa kalau orang-orang itu kayak cepet banget gitu ya, dan gampang buat nyalain gasnya, tapi aku kenapa nggak bisa-bisa ya. Tapi kadang-kadang aku pasangin sendiri juga bisa ya teman-teman, cuman kalau lagi lama aku kan orangnya juga keselan, jadi aku nggak bisa deh kalau terus-terusan, mana udah pegel, capek kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan ini aku juga mau nyiapin dulu bahan-bahannya, karena teman aku barusan udah langsung pulang ke sini, juga sekalian mampir karena mau ke warung ya teman-teman. Alhamdulillahnya ya ada teman yang bisa diandalkan, yang bisa dimintain tolong kalau misalkan papanya Rapan lagi nggak ada di rumah. Dan untuk ceker ayamnya ini aku rebus dulu sebentar aja ya teman-teman. Abis itu aku angkat, terus air rebusannya aku buang karena ini kan agak sedikit kotor. Biasanya aku langsung rebus aja sih, langsung masak. Nah, tapi aku lihat-lihat kalau misalkan orang-orang tuh kayaknya direbus dulu katanya ya teman-teman, biar kotorannya tuh pada hilang. Jadi ya udah aku ikutin aja saran teman-teman. Terus aku juga mau bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu apa ya, ini soto sebenarnya lebih mirip sama bumbu opor ya teman-teman. Cuma kalau untuk opor itu tuh dipakein santan. Nah, kalau untuk soto kan enggak, tapi untuk bumbunya sama. Nih, untuk bumbunya aku halusin, aku pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, terus ada jahe juga, kunyit. Nah, ini juga ada lengkoas, daun salam, terus ada daun jeruk dan juga serai ya teman-teman. Ini tinggal digeprek-geprek aja. Nah, dan di sini juga aku mau ngirisin dulu bawang merah, ini biar lebih wangi aja aromanya ya teman-teman. Terus aku juga mau tambahkan daun bawang sama tomat. Nah, ini nanti dimasaknya masukin belakangan aja. Sebenarnya sih untuk bumbu soto simple-simple aja ya teman-teman. Cuman kalau aku sendiri nggak terlalu suka. Aku suka soto tapi yang banyak sayurannya gitu ya teman-teman. Itu pun nggak pakai nasi sama sekali. Nah, ini aku sengaja bikinin buat Rapan. Semoga aja Rapan suka, nggak kayak aku ya teman-teman. Aku sukanya paling digadoin aja deh kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ditambahin cabai
cabai atau sambal yang banyak, ditambahin jeruk. Wah, itu tuh bener-bener seger banget ya teman-teman. Nah, tapi kan kalau buat anak-anak gak mungkin, udah pasti original aja kayak gini tanpa cabai. Nah, ini aku tumis dulu bawang merahnya sampai benar-benar harum, sedikit agak kecoklatan. Lanjut aku tambahkan juga bumbu yang udah aku halusin tadi. Ini tinggal diusang oseng atau diaduk-aduk aja sampai benar-benar matang. Tambahkan juga bumbu aromaterapiknya. Di sini ada serai, lengkuas, salam dan juga daun jeruk. Aduk-aduk lagi sampai matang, sampai keluar aromanya ya teman-teman, sampai tercium deh. Nah, ini tinggal ditambahkan air. Untuk air sesuai selera aja. Dan ini aku mau tambahkan agak banyakan biar banyak kuahnya juga ya teman-teman. Nah, sebenarnya aku suka bingung ya kalau bikin soto itu kenapa orang-orang selalu bening gitu, kayak enak aja ngelihatnya segar. Nah, kalau aku ini bikin soto kayaknya ini nggak bening ya teman-teman, ini agak kental gitu nih untuk kuahnya. Apa ada bumbu yang kelebihan atau kekurangan? Aku juga nggak ngerti ya, karena aku kalau misalkan beli di abang-abang itu tuh kuahnya bening banget dan ya lumayan enak ya. Tapi kalau ini kayak kental gitu, tapi rasanya mirip-mirip sih kayaknya. Cuman ini agak kental aja gitu. Nah, ini aku tambahkan juga penyedap rasa, ada gula, garam, mecin dan juga ladaku ya teman-teman. Nah, ini dia untuk soto cekernya. Terus ini untuk cekernya juga udah mengeluarkan kaldu ya teman-teman. Dan terakhir di sini aku tambahkan daun bawang dan juga tomat. Ini juga dimasaknya nggak usah lama-lama. Kalau udah dimasukin daun bawang kayak gini, tinggal diangkat aja. Dan ini aromanya sih enak ya teman-teman, tapi kayaknya ini aku lebih suka digadoin deh ya, ditambahin sambal sama jeruk limau. Nah, Rapan juga nggak suka bihun atau soun, jadi aku nggak sediain soun sama lalapannya atau kol ya teman-teman. Jadi ini udah deh soto ceker aja. Nah, sebelum makan aku kasih multivitamin dulu. Ini adalah vitamin yang rutin dikonsumsi sama Rapan untuk menjaga kekebalan tubuhnya biar nggak gampang sakit dan biar tetap fresh dan juga nafsu makannya bertambah ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah habis satu botol, Rapan juga lumayan bertambah sih nafsu makannya dibanding yang sebelumnya. Nah teman-teman, di sini aku mau nyobain dulu nih soto ala-ala akunya. Nah, ini aku pakai sambal. Untuk sambalnya di sini aku cuman pakai cabai sama garam aja ya. Terus di sini juga aku tambahkan jeruk limau dan ternyata ini pas aku icip-icip, wah seger juga ya. Tapi kalau dipakein nasi kayaknya ini kurang mantep ya. Ini lebih enak kayak gini, apalagi kalau ada sayuran atau sounnya ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk, aku icip-icip, wah ternyata aku ketagihan juga ya soto buatan aku ini ya, daripada nggak ada ya teman-teman. Nah, ini juga aku mau langsung nyuapin Rapan karena ini juga udah siang, udah sekitar jam 9. Biasanya Rapan makan tuh jam 7 atau enggak jam 8 ya teman-teman. Takutnya nanti keburu berangkat sekolah dia belum makan. Biasanya kalau berangkat sekolah dia makan lagi, karena di sekolah juga walaupun dapat MBG, Rapan itu gak pernah dimakan sama sekali ya teman-teman, karena di rumah udah kenyang duluan gitu, karena sengaja sekolahnya itu siang, jadi emang berbarengan sama jamnya makan siang. Jadi sebelum berangkat sekolah udah pasti aku kasih makan dulu. Nah, dan ini alhamdulillah Rapan juga makannya lahap banget. Aku pikir gak bakalan suka ya teman-teman. Nih untuk cekernya biasanya belakangan dia yang makan, dia yang gerokotin sendiri ya. Nah, lanjut di sini setelah nyuapin Rapan, seperti biasa kerjaan rumah tuh masih menumpuk ya teman-teman. Aku tuh udah pasti nyuapin Rapan dulu deh nomor 1 ya. Walaupun dia juga udah gede, udah bisa sendiri, tapi kalau misalkan sendiri kadang dia itu makannya sedikit. Jadi mendingan aku suapin aja ya, karena suka greget biasa ya teman-teman. Emak-emak kalau ngelihat anaknya makannya kayak nggak lahap gitu, kayaknya greget banget gitu ya. Nah, dan ini aku mau nyuci-nyuci piring dulu di sini sebelum berangkat ke sekolah. Kerjaan rumah harus tetap udah beres biar nanti pas pulang dari sekolah itu enak ya teman-teman, udah tinggal rebahan aja kalau capek. Karena aku juga kan nganterin Rapan ke sekolah itu sambil nungguin juga di sekolahan, jadi lumayan pegel juga. Nah, kalau udah pulang ke rumah udah pasti pengennya tuh rebahan aja ya teman-teman. Karena udah pegel duluan, udah nungguin di sekolah kan lumayan beberapa jam ya teman-teman. Nah, dan di sini alhamdulillah untuk cucian piring aku juga udah beres. Lanjut sekarang ke bagian depan. Ini untuk jemuran belum aku angkatin dari kemarin. Ini udah kering ya. Kalau misalkan nggak buru-buru diangkat, takutnya nanti hujan dan nanti malah basah lagi ya teman-teman.
Waduh, pokoknya buat teman-teman jangan bosan-bosan deh untuk selalu nonton video-video aku, dan videonya tuh mungkin kayak gini-gini aja ya, kayak nggak ada yang spesialnya gitu. Setiap hari kerjaan rutin ibu rumah tangga di rumah, ngurusin cucian, ngurusin piring, ngurusin kerjaan rumah, ngurusin anak sekolah, pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Kayaknya setiap hari itu nggak berubah-berubah. Kadang aku juga ngerasa bosen gitu loh. Kenapa gini-gini terus gitu ya, ini kerjaan nggak ada perubahannya, dan setiap hari kayaknya numpuk terus gitu kerjaan rumah tuh. Nah oke teman-teman, sekarang ini aku udah ada di sekolahnya Rapan karena ini hari Rabu, jadi anak-anak juga pada latihan pramuka. Nah tapi kalau untuk anak kelas 1 masih belajar di kelas ya teman-teman. Untuk latihan pramuka ini tuh anak kelas 2, 3, dan 4 ya. Jadi kalau anak-anak kelas 1 masih belum dibolehkan buat ikut pramuka. Dan di sini seperti biasa nih, mama-mamanya nunggu di bawah puun. Jadi kita tuh kalau misalkan nungguin anak-anak ya di sini aja. Alhamdulillahnya sekolah di sini tuh baik banget ngebolehin kita para orang tua yang mau nungguin anaknya, karena kan gak semua orang tua rumahnya deket sama sekolah ya teman-teman. Kayak aku juga kan lumayan jauh kalau misalkan bolak-balik. Jadi kalau nggak ada tempat buat nungguin, kayaknya aduh sedih banget ya harus bolak-balik. Nah dan ini udah waktunya pulang. Ini tuh tumben-tumbenan kita ke terminal, dan di terminal tuh nggak ada angkot satupun ya teman-teman, nih kosong yang jalur ke arah kita. Ini tuh pada nungguin angkot, nggak tahu nih pada kemana atau pada macet di mana. Kita lumayan agak lama juga nih di terminal nungguin angkotnya, bener-bener kosong ya teman-teman. Nah di sini kita mau lanjut aja karena udah dapet angkotnya. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.